I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami disuruh membuat tugas yang berjudul Sumatera. Kami beranggota 7 kelompok. Yang pertama, Chairul Yasmin, Fatima Zara, Anistira Putri, Putri Alfiandi, Putri Nur Alfiani, Liliana Rahmi, dan Mai Alfalia. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan kisah tentang Kerajaan Malaka. Kisah Kerajaan Malaka didirikan oleh para meswara antara tahun 1300 sampai 1403 Masehi. Para meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Semanggi. Saat itu ia masih menganut agama Hindu-Buddha. Beliau melarikan diri ke Malaka karena kerajaan di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut. Kemudian bersama penduduk asli tersebut, rombongan pedagang mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain itu, kota tersebut dijadikan pusat perdagangan. Malaka berkembang pesat karena letaknya yang strategis di Selat Malaka. Dari perdagangan pertama, rombongan pedagang juga mengajak penduduk asli menanam tanaman yang belum mereka kenal sebelumnya, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Rombongan pendatang juga menemukan biji-biji timah di daratan. Dalam berkembangnya, kemudian terjalin hubungan perdagangan dengan daratan Sumatera. Salah satunya, komoditas yang pendidik di Empit Malaka adalah beras. Selain itu, ada wilayah dan nama-nama raja. Wilayah-wilayah ini dihubungkan oleh jaringan perdagangan maritim luas. Malaka menjadi pusat perdagangan internasional dan wilayahnya menjadi melting pot budaya dan agama. Berikut adalah beberapa wilayah penting di Kerajaan Malaka. 1. Malaka, ibu kerajaan terletak di Selat Malaka. 2. Ujung Salang, pelabuhan utama kerajaan terletak di selatan Malaka. 3. Muar, pusat perdagangan lada terletak di selatan Malaka. 4. Batu Pahat, pusat perdagangan emas terletak di selatan Malaka. Pahang, wilayah yang kaya akan emas dan timah terletak di Semenanjung Malaya. Kedah, wilayah yang akan kaya beras terletak di utara Semenanjung Malaya. Petani, wilayah akan kaya hasil hutan terletak di selatan Thailand. Dan sisanya ada di gambar. Berikut saya akan membacakan nama-nama raja. Sini saya akan membacakan 6 nama raja-raja yang ada di Kerajaan Malaka. Pertama ada para meswara dari tahun 1942 Masehi sampai 1409 Masehi. Kedua ada Iskandar Shah dari 1409 Masehi sampai 414 Masehi. Yang ketiga ada Muzaffar Shah dari 1424 Masehi sampai 1458 Masehi. Keempat ada Sultan Mansur Shah dari 1458 Masehi sampai 1477 Masehi. Kelima ada Sultan Alyuddin Shah, merupakan putra dari Sultan Mansur Shah. Nah, yang keenam ada Sultan Mahfud Shah dari 1488 Masehi sampai 1511 Masehi. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan sistem pemerintah. Kehidupan sosial menjadi beberapa kelas sosial, yaitu ada golongan bangsawan, golongan rakyat biasa, dan golongan budak.
serta kehidupan budaya. Kerajaan Malaka menjadi pusat persebaran agama Islam dan budaya Melayu di Asia Tenggara. Bukti perkembangan budaya Malaka dapat dilihat dari bahasa, sastra, berkembangnya seni tari, musik, dan arsitektur. Kehidupan politik Kerajaan Malaka dipimpin oleh sang raja yang dibantu oleh para pembesar kerajaan. Raja berkuasa dalam penuh segala bidang termasuk politik dan ekonomi, yaitu Negeri Sembilan, Ulu, Perantauan, dan kehidupan ekonomi. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan sebagai sumber pendapatan utama. Komoditas perdagangan utama Malaka adalah lada hitam, emas, dan kapur barus. Sistem pemerintahan Kerajaan Malaka menganut sistem pemerintahan monopoli absolut, yaitu Raja, Bendahara, Penghulu, Tumanagu, Laksamana. Selanjutnya, peran kerajaan meluaskan agama Islam. 1. Penyebaran Islam ke Sumatera. Para pedagang dan mubalik Islam dari Malaka menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan di Sumatera seperti Samudra, Pasai, Aceh, dan Minangkabau. 2. Penyebaran Islam ke Jawa. Para pedagang dan mubalik Islam dari Malaka menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Demak, Panjang, dan Mataram. 3. Penyebaran Islam ke Filipina. Para pedagang yang mubalik dari Malaka menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan Filipina seperti Zulu dan Mudrai. Selanjutnya saya akan membacakan kisah Kerajaan Malaka, kisah Sultan Mahmud Syah dan Portugis. Sultan Mahmud Syah adalah kerajaan ke-8 dan terakhir dari Kesultanan Malaka. Dia dipilih sebagai raja menggantikan ayahnya, Alauddin Riayat Syah dari Malaka, melangkai saudaranya yang lebih tua, Munawar Syah. Pemerintah Sultan Mahmud Syah atas Malaka berakhir dengan serangan Portugis yang menaklukkan Malaka pada 1511 Masehi. Mahmud Syah kemudian memindahkan ibu kotanya ke Bintan. Setelah itu ibu kota di Bintan di bumi hanguskan Portugis. Dia kemudian mengundurkan diri ke Topor, tempat dia wafat pada tahun 1528 Masehi. Putra kedua Sultan Mahmud Syah, Alauddin Riayat Syah II dari Johor, kemudian mendirikan kerajaan baru di Johor. Putra sulung Sultan Mahmud Syah, Muzaffar Syah, kemudian mendirikan kerajaan baru di Perak. Apakah ada singgungan dengan kerajaan lain maupun bangsa Eropa? Jawabannya iya. Kerajaan Malaka memiliki hubungan dengan kerajaan lain dan bangsa Eropa. Ada beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Pasai, Kerajaan Siam, dan Kerajaan Majapahit. Hubungan dengan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda. Hubungan Malaka dengan kerajaan lain bangsa Eropa memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan kerajaan tersebut. Hubungan perdagangan membawa kemakmuran bagi Malaka, dan hubungan diplomatik membantu Malaka untuk menjaga stabilitas politiknya. Kedatangan bangsa Eropa, meskipun pada akhirnya membawa kejatuhan Malaka, juga membuka jalan bagi penyebaran agama Kristen dan budaya Barat di Asia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peninggalan Sumatera. Beberapa peninggalan kerajaan Malaka masih dapat ditemukan di Sumatera. Batu bersurat Malaka di Tinggi Hari, Sumatera Utara. 2. Makam Sultan Mahmud Syah di Kapor, Riau. 3. Masjid Raya Sumatera Barat di Padang. Kisah Kerajaan Malaka merupakan contoh bagaimana sebuah kerajaan kecil dapat berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang penting. Yang terakhir, pengaruh Malaka. Malaka meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya, termasuk bahasa Melayu dan tradisi Islam. Malaka menjadi model kerajaan maritim dan pusat penyebaran di Asia Tenggara. Sejarah Malaka masih dipelajari dan diingat sampai saat ini juga. Jadi, kesimpulan dari kisah kerajaan Malaka adalah kerajaan yang besar dan kuat di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15. Malaka menjadi pusat tempat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, faktor keberhasilan tersebut yang
termasuk letak strategi di jalur perdagangan internasional dan kepemimpinan yang kuat dan sangat cakap. Sistem pemerintahan yang teratur pada saat itu, toleransinya dan terhadap agama dan budaya lain. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.